Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rodo Turiskia dengan NIM 550422007 dari Prodi D3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya tahun 2020 sampai 2023. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang yang mempengaruhi kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya yang terjadi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama yaitu salah pengelolaan dana investasi dari produk JS Saving Plan. Yang kedua, menempatkan dan membeli saham perusahaan lain yang tidak sesuai untuk menginvestasikan uang klien. Yang ketiga, menjanjikan fixed return produk saving plan yang sifatnya tabungan biasa. Yang keempat, melakukan investasi di instrumen saham dan reksadana dalam jangka waktu yang panjang. Dan di sini juga ada beberapa hal yang menjadi latar belakang kasus Jiwasraya. Antara lain, kondisi keuangan Jiwasraya yang sudah mengalami penurunan sejak tahun 2004, lemahnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kurang lengkapnya aturan mengenai perasuransian di Indonesia, dan yang terakhir yaitu tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik. Di sini, kasus Jiwasraya menyisakan kerugian negara hingga 16,8 triliun. Beni Jokro Saputro atau Benjok sudah divonis penjara seumur hidup karena dia terbukti melakukan salah pengelolaan dana investasi JS Saving Plan. Nah, selanjutnya, apa sih dampak kasus ini bagi sektor perbankan? Yang pertama, kepercayaan publik menurun. Kasus ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan, termasuk perbankan. Banyak nasabah menjadi lebih waspada dan ragu untuk menaruh uang di lembaga keuangan. Yang kedua, pengetatan regulasi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kemungkinan akan memperketat regulasi di sektor perbankan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Hal ini bisa berdampak pada peningkatan biaya operasional bank. Yang ketiga, peningkatan pengawasan. Pengawasan terhadap aktivitas perbankan akan diperketat, termasuk dalam hal manajemen risiko dan investasi. Yang keempat, persaingan semakin ketat. Bank-bank yang memiliki reputasi baik dan tata kelola perusahaan yang solid akan mendapatkan keuntungan karena nasabah akan lebih memilih bank-bank tersebut. Next, yaitu peran audit dalam pengawasan operasional perusahaan asuransi. Peran audit internal dalam pengawasan risiko operasional asuransi sangat krusial. Audit internal bertugas untuk memantau dan menilai efektivitas manajemen risiko dan kontrol internal, memastikan bahwa risiko utama diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Selain itu, audit internal juga memberikan jaminan independen kepada manajemen dan dewan direksi mengenai efektivitas kerangka kerja manajemen risiko dengan pendekatan berbasis risiko. Audit internal dapat membantu perusahaan asuransi mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu mengenai analisis kasus. Tahapan yang seharusnya dilakukan oleh audit internal untuk memastikan bahwa kerjasama ini tidak menimbulkan risiko operasional atau reputasional bagi bank. Yang pertama, meninjau laporan keuangan terbaru, tingkat solvabilitas, dan indikator kesehatan keuangan lainnya dari perusahaan asuransi. Yang kedua, memastikan bahwa perusahaan asuransi memiliki rekam jejak kepatuhan yang baik terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan tidak memiliki riwayat pelanggaran yang signifikan. Yang ketiga, auditor harus memastikan bahwa seluruh informasi produk, baik dalam bentuk brosur, materi promosi, maupun komunikasi lisan, mencerminkan risiko, keuntungan, dan sifat dari produk asuransi tersebut. Dan yang keempat yaitu memastikan bahwa ada sistem pengaduan dan penyelesaian klaim yang memadai.
Audit internal harus menilai apakah nasabah memiliki akses untuk mengajukan keluhan jika terdapat masalah dengan pencairan klaim. Next, yaitu potensi red flags yang diabaikan oleh perusahaan. Pada kasus gagal bayar Jiwasraya, terdapat beberapa red flag yang diabaikan, antara lain yang pertama, investasi resiko tinggi. Jiwasraya sering melakukan investasi pada aset berisiko untuk mencari imbal hasil yang tinggi. Meskipun demikian, prinsip kehati-hatian seringkali diabaikan. Misalnya, pada tahun 2018, sebanyak 22,4% atau 5,7 triliun dari total aset finansial perusahaan ditempatkan pada saham, namun hanya 5% yang ditempatkan pada saham LQ45. Yang kedua, produk tabungan yang merugikan nasabah. Produk CA Saving Plan yang ditawarkan oleh Jiwasraya menjanjikan imbal hasil tetap, tetapi investasi dana nasabah dilakukan pada instrumen keuangan yang tidak menjamin keuntungan yang tetap. Ini dapat menyebabkan ketidakcocokan antara janji dan kenyataan, seperti mismatch bunga dan jangka waktu. Yang ketiga yaitu penyajian informasi cadangan yang kurang transparan. Laporan keuangan Jiwasraya pada tahun 2006 dan 2007 diberi opini disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK karena penyajian informasi cadangan tidak tepat dan tidak dapat diyakini kebenarannya. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi perusahaan tidak akurat dan tidak dapat digunakan untuk mendukung kewajiban manfaat polis. Dan yang keempat yaitu defisit ekuitas yang besar. Defisit ekuitas Jiwasraya pada tahun 2019 mencapai 23,97 triliun yang sangat berat dan mencapai titik negatif dan risk based capital. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki cukup modal untuk menutup biaya kapital atau interest dan inflasi. Yang kelima yaitu rekayasa harga saham. Terdapat indikasi adanya rekayasa harga saham yang dilakukan oleh Jiwasraya. Praktik ini dapat menyebabkan kekurangan likuiditas dan menekan kepercayaan nasabah. Yang keenam yaitu tekanan likuiditas dari produk tabungan. Produksi tabungan seperti JS Saving Plan menyebabkan tekanan likuiditas yang signifikan pada perusahaan. Ketika Jiwasraya tidak dapat membayar klaim polis, jatuh tempo nasabah sebesar 802 miliar pada Oktober sampai November 2018, maka masalah ini menjadi nyata. Selanjutnya yaitu teknik audit internal yang harus diterapkan untuk penanganan kasus gagal bayar Jiwasraya. Yang pertama yaitu audit forensik, mengidentifikasi dan menyelidiki potensi kecurangan atau penyimpangan dalam laporan keuangan dan praktik investasi yang mencurigakan. Yang kedua, penilaian risiko, melakukan analisis risiko secara menyeluruh terhadap investasi dan pengelolaan aset untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian. Yang ketiga, penguatan pengendalian internal, menerapkan sistem pengendalian internal yang lebih ketat untuk mencegah penyimpangan dan memastikan transparansi dalam laporan keuangan. Yang keempat, audit kinerja, mengevaluasi efektivitas manajemen dalam mencapai tujuan keuangan dan operasional, serta memastikan bahwa keputusan investasi didukung oleh data yang valid. Yang kelima yaitu pelaporan berkala, membuat laporan audit berkala yang mendetail untuk mengawasi perkembangan dan memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan. Di sini ada beberapa rekomendasi penanganan kasus gagal bayar yang efektif. Rekomendasi penanganan kasus gagal bayar Jiwasraya. Kasus Jiwasraya adalah masalah yang sangat kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama yaitu penyelesaian hukum yang tegas. Proses hukum harus berjalan secara transparan dan akuntabel untuk menjerat semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Hukuman yang diberikan harus setimpal dengan kesalahan yang dilakukan untuk memberikan efek jera. Yang kedua, perlindungan nasabah.
Pemerintah perlu memastikan hak-hak nasabah terpenuhi, termasuk pengembalian dana yang hilang. Diperlukannya mekanisme yang jelas dan efisien untuk proses klaim nasabah. Yang ketiga yaitu reformasi tata kelola perusahaan. Penguatan pengawasan terhadap perusahaan asuransi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan transparan. Yang keempat yaitu peningkatan literasi keuangan. Masyarakat perlu diberikan edukasi yang memadai tentang produk asuransi dan investasi agar lebih bijak dalam memilih produk investasi tersebut. Yang kelima yaitu kolaborasi multi pihak. Perlu adanya kerjasama antar pemerintah, regulator, pelaku industri, dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik. Baik, selanjutnya yaitu ada di part terakhir yaitu kesimpulan. Kasus gagal bayar Jiwasraya mengungkap berbagai kelemahan dalam pengelolaan resiko dan pengawasan terhadap produk asuransi investasi yang dipasarkan melalui pihak ketiga. Dalam hal ini, bank-bank besar di Indonesia. Peran audit internal sangat penting untuk memastikan kepatuhan regulasi, efektivitas pemasaran, produk yang sesuai dengan profil risiko nasabah, serta transparansi informasi kepada publik. Langkah-langkah perbaikan yang disarankan mencakup proses due diligence yang lebih ketat terhadap mitra, pengawasan yang lebih proaktif melalui tim khusus dan teknologi monitoring, edukasi nasabah yang lebih baik, serta pembatasan distribusi produk beresiko tinggi, dan memastikan kebijakan manajemen risiko selalu diperbarui sesuai dengan perubahan regulasi dan dinamika pasar. Dan secara keseluruhan, kasus ini menjadi pelajaran yang sangat penting bahwa kolaborasi yang kuat antara industri keuangan, regulator, dan teknologi audit dapat mencegah terulangnya risiko serupa. Transparansi, kepatuhan, dan pengawasan yang berkelanjutan adalah kunci untuk melindungi nasabah dan menjaga stabilitas industri keuangan dalam menghadapi produk investasi pihak ketiga. Baiklah, sekian presentasi mengenai kasus gagal bayar Jiwasraya pada tahun 2020 sampai 2023 dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.